Bu Fitri. Kelompok berapa Bu Fitri? Bu Fitri. Iya, Bu Fitri. Kelompok berapa Bu Fitri? Kelompok lain kayaknya, Pak. Kalau ini Bu Fitri keluar saja Bu Fitri ya. Leave saja. Bu Fitri kelompoknya siapa? Ini reformer. Mantan reformer udah mau selesai. Iya. Bukas Bu Santi. Iya. Pak Korwin. Menggoda dari sini. Biar Mi masih. Biar Mi. Biar. Oke. Maafin saya keluar sana nanti digaruk sama Kak Santi deh. Saya lihat. Ade lanjutkan Pak De ya. Mas Asli lanjutkan ya teman-teman kelompok 2. Saya lihat kelompok 2 segar-segar semua ya. Semangat ya. Jaga semangat. Segar dong, siapa dulu? Iya. Aduh. Lagi WI-nya Pak De. Kelompok 2 harus senyum ya. Beruntung sekali Pak Aswin. Silakan Pak Aswin. Kelompok 2 harus. Atau tukar saja Pak. Nah, jangan. Oh ya sip. Jangan bagus sugar. Harus senyum kelompok 2 Pak. Kelompok 2 enggak boleh tegang. Pak De, mohon izin Pak De, saya lift dulu Pak De ya. Pak Aswin, lanjutkan ya. Siap. Pak De, Ya, teman-teman yang lain. Iya. Ya, lanjut. Ya, lanjut Pak De. Iya. Makasih Pak Aswin. Lanjut ke siapa tadi? Ibu Husnul ya? Baik, siap Pak. Ya, habis Ibu Husnul, Bu Mia ya. Iya Pak. Oke, silakan. Baik, izin Pak, sudah kelihatan? Sudah. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Perkenalkan, nama saya Husnul Khotimah dari Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Bupo Selatan. Di mana dari tugas yang diberikan tentang mengidentifikasi institusi dengan analisis APKL, USG, dan FISBON. Di sini dari isu yang saya dapatkan semenjak bertugas di Rumah Sakit Pratama, ada 4 isu yang saya dapatkan. Yang pertama tentang pengetahuan masyarakat yang masih kurang mengenai cara penggunaan obat yang tepat dan benar. Kemudian yang kedua, belum optimalnya penataan perbekalan farmasi di instalasi farmasi Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Bupo Selatan. Kemudian yang ketiga, belum memenuhi standarnya suhu penyimpanan perbekalan farmasi di unit gudang farmasi Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Bupo Selatan. Dan yang terakhir, pengendalian penggunaan sediaan farmasi yang belum optimal. Dari keempat isu yang saya dapatkan, dan yang mempunyai nilai tertinggi, total nilai tertinggi, yaitu poin kedua, yaitu isu yang kedua, belum optimalnya penataan perbekalan farmasi di instalasi farmasi Rumah Sakit Pratama Bila Banggai, Bupo Selatan. Kemudian selanjutnya saya analisis berdasarkan metode USG. Di sini pokok bahasanya itu ada obat dan perbekalan farmasi, di mana obat itu tentang cara penggunaan obat yang tepat dan benar. Kemudian dari perbekalan farmasi ada tentang penataan perbekalan, suhu penyimpanan, sama pengendalian penggunaan. Di sini yang mempunyai nilai paling tertinggi masih di penataan perbekalan dengan total poin 15. Kemudian dari diagram FISBON, ya, di sini dilihat tambah dari dulu. Besar, ya, dikasih besar. Ya. Plus, kasih plus. Oke. Ya, jelas. Baik, di sini dilihat dari surrounding ada 2. Yang pertama, penandaan perbekalan yang tidak optimal. Kemudian yang kedua, penyimpanannya yang tidak sesuai SOP. Dilihat dari sistem, penyebabnya itu ada 2. Tidak adanya screening dalam pengambilan saat pemberian obat. Kemudian yang kedua, data yang tidak sesuai, sehingga masih banyak kesalahan penandaan pelabelan obat-obat yang ada di instalasi farmasi. Kemudian dilihat dari skill atau kemampuan dari pekerjanya, di sini masih kurangnya inisiatif dari pekerja sendiri. Itu di mana mereka sudah punya dasar tentunya untuk menjadi tenaga kesehatan, namun kurang inisiatif dalam mengerjakannya atau melaksanakan penandaan pelabelan dan sebagainya. Kemudian masih minimnya pengetahuan. Selanjutnya dilihat dari suppliernya, penyebabnya itu ada 2 juga karena kurangnya dana insentif, kemudian jumlah sumber daya manusianya yang terbatas. Sehingga memunculkan akibat
di mana akibatnya itu belum optimalnya penataan perbekalan farmasi di instalasi farmasi Rumah Sakit Pratama Bilabanggai Buko Selatan. Baik, demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih Ibu Husnul. Kegiatannya belum ada ya? Iya, Pak. Oke. Pastinya. Tapi saya menyimak dengan Ibu Fahmia tadi juga ya, perbekalan farmasi juga ya? Sama Pak. ya? Iya, agak beda sih di dalamnya ini walaupun sama. Nah, lebih ke ini penyimpanan gitu ya. Jadi nanti ya sharingnya ke teman-teman tentang penyimpanan. Setidak-tidaknya mereka tahu suhu yang benar ini seperti apa gitu ya. Mungkin nanti dibuat kayak poster gitu atau lembaran gitu ya tentang suhu-suhu itu, pencatatan suhu dan sebagainya gitu ya kayaknya kalau nggak salah. Iya, Pak, izin Pak menambahkan. Iya. Di sini dari pengalaman yang saya bekerja selama akhir-akhir ini di rumah sakit, di mana masih ada kesalahan di mana pemberian obatnya tidak sesuai dosis. Di sini ada obat yang sama, 2 obat yang sama, namun dosisnya berbeda. Itu mereka tidak kasih label. Di situ ada kesalahan pemberian. Jadi di situ yang saya angkat untuk pemberian pelabelan jika ada produk yang sama dengan dosis yang berbeda, maupun nama yang mirip, namun obat yang berbeda. Seperti itu, Pak. Penandaan perbekalan. Iya. Kalau yang suhu itu gimana? Penyimpanan tidak sesuai SOP maksudnya? Iya, Pak. Di sini kan di Rumah Sakit Pratama itu di Buko Selatan 12 jam mati lampu, 12 nyala, itu menyala lampu. Ada genset, tapi yang obat yang penyimpanannya di suhu kulkas, yang seharusnya di suhu kulkas, itu gensetnya tidak bisa full 12 jam menyala, Pak. Jadi itu suhu di kulkasnya, obatnya pasti ada pengaruhnya terhadap pemberian nanti kepada pasien. Jadi ada perlakuan mestinya, ada satu kegiatannya Ibu Husnul, perlakuan terhadap situasi itu gitu ya. Apa gitu ya kegiatannya? Untuk mengeliminir kerusakan obat itu loh. Ada nggak perlakuannya gitu? Di sini saya terpikir buat ini Pak, buatkan kayak box penyimpanan, box freezer gitu Pak, yang untuk penyimpanan yang es batu. Iya Pak. Tapi kalau boleh difasilitasi rumah sakit, kalau enggak kasihan Ibu Husnul mau keluar uang banyak. Kecuali dengan harga yang terjangkau itu boleh untuk sementara ini aktualisasi menggunakan dananya Bu Husnul. Tapi kalau mahal jangan. Baik Pak, tapi untuk saat ini Pak juga saya terpikir hanya untuk penandaan saja dulu Pak. Penandaan. Oh ya, ini enggak usah digarap dulu yang penyimpanan ini. Yang ini, yang penandaan ini yang mau digarap ya. Iya benar. Oke, terus tidak adanya screening. Ini apa, kegiatan apa yang bisa dimunculkan dari sistem ini? Tidak adanya screening, di sini dilihat dari apotekernya atau farmasinya, pada saat melakukan itu ada namanya checklist. Checklist sudah dilihat dosisnya sudah sesuai, nanti di checklist kayak lembaran checklist apakah sudah sesuai. Dilihat dari jadi dosisnya. Kegiatannya nanti apa? Membuat ini, checklistnya itu atau untuk kartu kontrolnya itu ya. Iya benar Pak. Iya, itu juga satu kegiatan. Kemudian ini data yang tidak sesuai. Ya, pengelolaan data juga bisa masuk kegiatan, Bu. Pengelolaan data distribusi obat itu juga masuk kegiatan. Ya, membuat ini tadi kartu screening tadi, kartu kontrol misalnya, itu juga kegiatan. Gitu ya. Data yang tidak sesuai, supaya datanya sesuai, maka Ibu membuat pendataan. Supaya dia menyentuh IT, Ibu masukkanlah ke komputer pendataannya, data obat itu. Supaya ada unsur IT-nya. Baik, Pak. Ya.
Kemudian yang ini, kurangnya inisiatif pekerja, ini sharing ya. Iya. Minimnya pengetahuan, ini dengan sosialisasi kegiatan. Jadi kegiatannya Ibu membuat sosialisasi, pelabelan, kemudian membuat kartu kontrol, bahasa awam saya ya. Nanti Bu Husnul yang menyempurnakan dengan bahasa farmasi. Kemudian pendataan tentang obat, distribusinya kah, apanya kah, yang menggunakan Excel misalnya, supaya ada unsur IT-nya. Ya, sebelum dilanjut ke teman lain, ada yang ditanyakan, Bu Husnul? Cukup jelas, Pak. Cukup ya, 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 Pak. sudah. Ya, saya ulangi lagi, yang pertama perencanaan ya, yang kedua ini membuat kartu kontrol, yang ketiga tadi pendataan, yang keempat pelabelan, yang kelima sosialisasi, yang keenam kalau mau evaluasi ya. Apa yang didapatkan selama sebulan aktualisasi ini, apa yang dievaluasi ya. Ya, screening itu bisa dievaluasi, yang tadinya belum diterapkan jadi diterapkan. Ya, yang label ini juga dievaluasi, tadinya orang nggak pakai label-label, sekarang dengan adanya label mempermudah, mempercepat ya. Nah, semakin teliti, tidak keliru karena salah obat ini sangat fatal gitu ya. Oke, makasih Bu Husnul. Kita lanjut ke Ibu. Di sini itu kok nggak ada Pak Anu ya, Pak Denny ya. Masuk di mana itu tugasnya? Mohon maaf Pak, saya masih belum mengumpulkan tugasnya Pak, karena saya masih agak kesusahan dalam menganalisis untuk di fishbone-nya Pak. Kalau untuk analisis APKL-nya udah saya buat Pak. Oke, nanti aja ditampilkan ya. Makanya di daftar ini saya cari-cari gitu. Pak Denny mana ya gitu ya. Coba saya share ya ini ya. Iya Pak, saya belum mengumpulkannya Pak. Saya pikir sistemnya yang salah gitu loh. Enggak Pak. Kenapa namanya Pak Denny nggak ada di sini gitu ya. Oke. Ini Bu Mia dulu ya. Pak Denny terakhir ya nanti ya. Siapa? Ya, setelah kita diskusi selesai, kita tutup pertemuan ini ya. Nggak harus jam 4:30. Oke, silakan Ibu Mia. Ya, belajar dari teman-teman ini kan akhirnya tahu Pak. Kan kita di room ini adalah sharing ya, satu sama lain. Tidak harus Bapak, adik-adik juga bisa menambahkan ya. Bapak Ibu di room ini bisa menambahkan temannya. Ya, kalau Bapak sendiri kan awam gitu ya, soal kesehatan. Adik-adik yang bisa memberikan. Izin Pak, sudah kelihatan? Masih menu, sebaiknya dibuka dulu baru share screen. Keluar dulu, stop share dulu, filenya dibuka baru share screen. Ya, sudah. Sudah Pak. Sudah. Terima kasih buat kesempatannya Pak. Izin menyampaikan isu yang terjadi di Rumah Sakit Umum Daerah Trikora Salakan, khususnya di ruang anak, yaitu yang pertama, kurangnya pengetahuan orang tua pasien tentang penyakit DHF atau demam berdarah di ruang perawatan anak RSUD Trikora Salakan. Kemudian yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan hand hygiene keluarga pasien di ruang perawatan anak RSUD Trikora Salakan. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pengunjung terhadap protokol kesehatan di ruang perawatan anak RSUD Trikora Salakan. Masing-masing poinnya, untuk yang isu pertama totalnya 19, isu kedua 16, isu ketiga 17. Untuk teknik USG-nya yaitu yang pertama,
kurangnya pengetahuan orang tua pasien tentang penyakit DHF atau demam berdarah dengue di ruang perawatan anak RSUD Trikora Salakan dengan total 15. Yang kedua, belum optimalnya pelaksanaan hand hygiene keluarga pasien di ruang perawatan anak RSUD Trikora Salakan, totalnya 12. Yang ketiga, kurangnya kesadaran pengunjung terhadap protokol kesehatan di ruang perawatan anak RSUD Trikora Salakan, totalnya 13. Untuk fishbone-nya, untuk surrounding itu dari faktor dari orang tua, yaitu kurangnya niat atau keinginan orang tua pasien untuk mencari informasi tentang penyakit demam berdarah dengue. Untuk sistemnya, tidak tersedianya media informasi seperti leaflet, poster tentang penyakit DHF atau demam berdarah. Untuk skillnya, kurangnya kesadaran tenaga kesehatan untuk melakukan edukasi tentang penyakit demam berdarah. Untuk supplier, belum optimalnya edukasi oleh tenaga kesehatan. Sekian Pak dari saya. Oke. Kasih turun sedikit. Nah, oke. Jadi apa akibatnya ketika pengetahuan demam berdarah ini banyak tidak diketahui orang. Akibatnya banyak kasus-kasus kematian akibat demam berdarah, kan ya gitu ya. Karena orang tua penyakit demam berdarah dengan di ruang perawatan anak. Di ruang perawatan anak ya, Trikora Salakan. Dari sisi sistem, tidak tersedianya media informasi seperti leaflet, poster. Jadi nanti kegiatannya membuat leaflet ya, membuat poster tentang demam berdarah. Kemudian kurangnya keinginan orang tua pasien untuk mencari informasi tentang penyakit. Jadi nanti ada penyuluhannya ya. Iya Pak. Berarti penyuluhannya itu terhadap keluarga pasien ya. Iya, keluarga pasien. Ya, karena di rumah sakit, kecuali di puskesmas, penyuluhannya ke desa-desa bisa nebeng posyandu ya. Tapi kalau di rumah sakit nggak bisa. Iya. Ya, jadi ada berapa di ruang itu yang tapi di dalam 1 bulan ini ada yang Pak. sakit demam berdarah itu. Iya, ada Pak. Ada ya. Ya jangan sampai nanti aktualisasi pas 1 bulan nggak ada yang sakit demam berdarah. Iya. Tapi ya tidak harus sih, tidak harus ya. Maksudnya tidak harus, kalau toh tidak ada kan untuk semua orang, semua masyarakat yang pengetahuan tentang ini. Kurangnya kesadaran tenaga kesehatan untuk melakukan edukasi ya. Oke, jadi ini nanti ada sharing terhadap tim medis sendiri ya, tim medis sendiri yang di Pratama, terus nanti suruh praktekkan ke pasien atau keluarga pasien ya, ibu yang videokan sama dengan teman-teman lain tadi, ibu videokan pada saat dia praktek edukasi tentang demam berdarah. Ini loh sudah dipraktekkan oleh teman-teman saya gitu. Ya, kemudian ya evaluasinya 2 terhadap tim medis sendiri dan terhadap pasien. Ya dari sekian pasien yang saya edukasi, ya membuat kuesioner mestinya ya, kuesioner sederhana atau pertanyaan-pertanyaan yang kita pegang, kita sendiri yang presentasikan. Kalau kuesioner kadang-kadang kan mereka nggak antusias itu isi kuesioner ya. Iya. Ya, ada pertanyaan-pertanyaan yang kita pegang, 5 pertanyaan atau indikator yang kita buat. Kemudian setelah kita beri edukasi, kemudian kita tanya kembali, bagaimana Bu dengan pengetahuan ini tadi, gimana gitu ya. Dia cerita, oh sudah 75% dia bisa. Gitu. Ya kan nggak mungkin 100% dia ingat yang kita sampaikan. Ya walaupun kita sampaikan berulang-ulang. Ya itu nanti kegiatannya ke arah sana. Oke, untuk sementara Bu Mia, ya. Cukup ya. Hampir sama dengan Ibu siapa tadi ya? Ibu Seli tadi soal apa ya? Oh, Bu Seli soal praktek dia. Soal praktek.
Oke, lanjut setelah Bu Husnul siapa tadi? Ibu Mia. Bu Mia sudah, Sudah, Bu Pak. Niputu. Habis Niputu, Flaviana, baru Pak Ahmad Akbar. Bu Niputu. Oke, silakan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Jadi di sini setelah saya kemarin sudah masuk kerja selama beberapa bulan, saya menarik 3 isu yang ada di instansi saya. Yang pertama yaitu tingkat rujukan yang meningkat. Di sini jumlahnya itu 16. Kemudian di puskesmas, Bu Niputu. Di puskesmas, Pak, di puskesmas Salakan. Kemudian yang kedua yaitu kehadiran pegawai. Di sini jumlahnya ada 13. Yang ketiga yaitu ketersediaan obat. Jumlahnya ada 15 untuk analisis APKL. Kemudian untuk analisis USG, yang pertama itu meningkatnya rujukan, total nilainya itu ada 12. Kemudian yang kedua itu kehadiran pegawai, total nilainya itu ada 10. Kemudian ketersediaan obat, total nilainya ada 11. Dari ketiga isu tersebut, yang saya ambil adalah meningkatnya rujukan yang ada di Puskesmas Salakan. Yang pertama yaitu rendahnya pengetahuan pasien terhadap sistem rujukan, terus kurangnya sosialisasi terkait sistem rujukan Puskesmas, kemudian belum semua petugas di Puskesmas itu mengerti tentang sistem rujukan. Kemudian yang ketiga, jumlah tenaga kesehatan yang tidak sebanding dengan jumlah penduduk di wilayah kerja sehingga beban kerja dokter meningkat. Akibatnya yaitu Puskesmas gagal sebagai gatekeeper, di mana seharusnya Puskesmas di sini sebagai FKTP harusnya mampu untuk menyaring mana pasien yang harus dirujuk, yang mana pasien yang masih bisa ditangani di Puskesmas. Seperti itu, Bapak. Terima kasih. Oke, terima kasih Bu Niputu. Kalau akibatnya oke. Kurang sosialisasi terkait sistem rujukan di Puskesmas. Iya. Jadi kalau menurut saya ini penyebabnya, kenapa banyak sekali pasien yang harus dirujuk gitu ya. Berarti pasiennya itu yang ada di wilayah Puskesmas Salakan itu, masyarakat yang ada di sana itu kurang peduli dengan kesehatan. Ya, ya mestinya ada salah satu kegiatan, ya mungkin ini saya salah paham ya, nanti Bu Niputu yang meluruskan. Ada salah satu kegiatan semacam penyuluhan terhadap masyarakat bagaimana mendeteksi dini sebuah penyakit sehingga sudah parah baru dibawa ke rumah sakit. Kepeduliannya dia terhadap penyakit itulah yang perlu disuluhkan gitu ya. Iya, itu. Nah, kalau ini cenderung bagaimana ini kurang sosialisasi terhadap rujukan di Puskesmas ya. Iya. Gimana anunya menurut Ibu Niputu? Apa yang saya ini persepsikan dengan Ibu Niputu yang Ibu tulis ini? Ya, kalau coba saya dijelaskan ya. Iya, Pak. Kemarin setelah saya bekerja selama beberapa bulan di sana, kebanyakan pasien itu, Pak, kalau minta rujukan itu apa namanya? Karena mereka pikir di rumah sakit itu lebih lengkap. Iya, lebih lengkap alat-alatnya, lebih tersedia. Jadi mungkin mereka merasa kayak kalau ke Puskesmas ini kayak percuma begitu. Jadi hilangnya kepercayaan masyarakat itu terhadap Puskesmas. Padahal sebenarnya Puskesmas ini masih bisa menangani. Oke, ya. Oh, berarti dari tim medisnya yang perlu dibenahi ini. Jangan langsung rujukan kamu belum berupaya gitu. Oke. Jadi sama benarnya dari sisi tim medis. Ya, kamu kurang berupaya, masa gitu aja dirujuk, ini dirujuk gitu. Berarti tim medisnya yang harus dibenahi. Ini dalam hal ini Bu Niputu akan membenahi tim medisnya. Bayangan saya, kenapa? Bayangan saya tadi pasien udah parah-parah gitu loh. Kenapa dia? Berarti dia kurang dini terhadap kurang respon terhadap penyakit, nanti parah baru dibawa ke Puskesmas. Ternyata Puskesmas sendiri yang kurang jeli, kurang teliti, kurang berupaya
sebisa mungkin tidak dirujuk gitu ya. Bagaimana mengkomunikasikan ini sama pasien? Oh, nggak apa-apa kok Bu, di sini bisa kalau penyakit gini ya. Iya, Nah, iya. edukasi seperti itulah yang mungkin diberikan ke ini, istilahnya lebih ke komunikasi ya. Bagaimana mengkomunikasikan kesehatan ini terhadap masyarakat. Iya. Susternya yang dibekali, ya betul Pak. sudah kegiatannya itu. Oke. Nah, itu kan Bapak nggak ngerti, jadi ngerti sekarang. Iya, Pak. Ya, oke, kurang sosialisasi. Oke, jadi nanti ada sosialisasi, sharing dan sebagainya tentang pengetahuan pasien terhadap sistem rujukan. Adanya komunikasi, nanti gimana Ibu membuat indikator-indikator komunikasi, disimulasikan terhadap tim medis, kemudian bagaimana cara memberikan penjelasan terhadap pasien. Ya memang sih Bu, kadang-kadang kita ya orang awam itu males, aduh puskesmas yang mau ke dokter gitu, lengkap di sana ada alat-alatnya lengkap gitu. Iya. Padahal kalau saya tidak, cukup di puskesmas saja, nggak usah ke rumah sakit. Takut saya ke rumah sakit, seolah-olah penyakitku itu sudah berat gitu. Tapi kalau bisa ditangani di puskesmas lega, oh dengan obat generik saya sudah bisa sembuh gitu. Saya loh gitu, kalau saya takut malah ke rumah sakit gitu. Malah gugup, aduh sakit apa lagi nanti diagnosis di apa, aduh. Oke, jadi itu nanti dikembangkan ya kegiatan-kegiatannya ya, mulai perencanaan, kemudian membuat persiapannya, bahannya, siapa narasumbernya, terus membuat kontennya apa yang harus dirubah tadi ya, yang harus digarap untuk tim medis itu apa saja menjadi beberapa kegiatan bisa, jangan jadi satu kegiatan, dibuat 2 kegiatan atau 3 kegiatan gitu yang dominan, ya sehingga kegiatannya jadi banyak. Ya evaluasinya terhadap tim medis nanti sudah menerapkan belum? Ya mudah-mudahan selama aktualisasi ada orang yang seharusnya di puskesmas tidak dirujuk lagi. Oh ada berapa kasus yang pasien bisa ditahan di situ. Yang tadinya misalnya ada 10 pasien, selama aktualisasi ini tinggal 4 pasien yang dirujuk, yang 6 bisa ditangani sendiri. Jadi evaluasinya naratif nanti ya. Ya, oke. Waktunya kurang 25 menit, masih 3 lagi. Oke, lanjut berikutnya. Terima kasih, Pak. Ya, ya. Oke, Ibu Flaviana. Masih 3 ya, Pak Akbar sama Pak Denny. Biasanya yang belakangan memang lebih cepat-cepat gitu. Karena waktu. Kita dikasih waktu berapa ya usianya? Oke, silakan Ibu Flaviana. Terima kasih atas kesempatannya. Saya dengan Flaviana Kamanes ingin memaparkan analisis isu yang terjadi di Rumah Sakit Pratama Jaya Banggai Buku Selatan. Isu-isu yang saya dapatkan ada 4. Yang pertama, pemilahan sampah medis dan non-medis. Yang kedua, belum adanya Suaranya kurang didengar. Maaf, Pak. Yang ketiga, kurangnya penjagaan privasi pasien pada saat menerima pelayanan medis. Yang keempat, penggunaan alat disinfektan. Analisis APKL yang kedua 17, yang ketiga kemudian untuk analisis pemilihan sampah medis ya. ya. Oke. Kemudian masuk di Fishbone. Di surrounding tidak adanya kesadaran yang pada saat sampah tersebut. Kemudian sistemnya itu SOP-nya juga belum ada.
suaranya. Maaf, sudah kedengar. Sudah? Oke. Ya, yang di supplier penyediaan tempat sampah itu akibat dari tidak dibuatnya pemilah. Oke. Sekian, terima kasih. Oke, terima kasih Ibu Flaviana. Panggilannya siapa ya? Flavi. Ibu Flavi Flavi, ya. Pak. Iya, Iya, Pak. oke. Ibu Flavi ya. Yang pertama adalah apa akibatnya ketika sampah itu dibiarkan? Apa akibatnya? Apa yang terjadi ketika kalau sampahnya nggak diperhatikan? Kalau sampahnya tidak diperhatikan, bisa saja kayak botol-botol obat atau suntikan-suntikan yang benda-benda tajam yang tidak dipisahkan dipisahkan antara sampah medis dengan non medis, bisa saja orang yang mengelola sampah tersebut bisa cedera. Kemudian alat-alat tersebut yang dibuang, alat-alat medis tersebut kan sudah habis dipakai. Iya, membahayakan ya. Oke. Iya, Pak. Oke, jadi kegiatan yang bisa dilakukan ya Ibu menyediakan sampah ya dari suppliernya ya. Dari sistemnya SOP-nya. Ya, jadi di atasnya sampah itu Ibu kasih petunjuk ya. Ya semacam poster tulisan gitu ya, ini sampah non medis dengan gambarnya mungkin dalam bentuk gambar gitu. Ini sampah ya, di sampahnya itu ya dari sisi sistemnya. Kemudian tidak ada kesadaran, jadi Ibu ada namanya sharing untuk mengingatkan kembali ini sampah-sampah terhadap tim medis itu sendiri. Ya, kemudian prakteknya juga Bu nanti pada saat tim medis dalam 2 minggu terakhir, Ibu Flavi harus bisa memperlihatkan bahwa tim medis itu sudah menerapkan ya dalam membuang sampah-sampah medis ya. Ya, boleh divideokan itu ya. Ya, terus apakah ini hanya untuk tim medis? Apa nggak perlu sampel dari pasien? Perlu. Iya. Perlu, Ya, Pak. kalau pasien masih diperlukan, ya disosialisasikan ke pasien yang ada di rumah sakit. Di rumah sakit atau puskesmas? Rumah sakit, Pak. Iya, di rumah sakit ada pasien, Ibu kasih edukasi ya, nggak sosialisasi karena sifatnya orang per orang ya. Edukasi ya. Bagaimana membuang sampah yang benar gitu ya. Ya mungkin di rumah sakit dia buang botol kosong, botol obat sembarangan dan sebagainya. Gitu. Ya perlu juga sih untuk pengetahuan terhadap masyarakat bagaimana memilah sampah, walaupun dia tidak selalu melaksanakan, tapi dia tahu. Ya, menjadi barang-barang berbahaya mungkin di rumahnya dia akan memberikan perlakuan yang beda lah ya, walaupun itu di rumahnya. Nanti kasih bekal lah ya, pengetahuan bagaimana membuang sampah medis dan non medis walaupun sudah tidak berada di dalam rumah sakit. Tapi yang inti adalah tim medis itu sendiri. Karena alat suntik dan sebagainya itu sangat berbahaya ketika dibuang sembarangan. Ya, oke, Ibu Flavi. Ya, nanti ada evaluasinya juga ya. Ya, Pak. Ya, oke, lanjut ke Pak Akbar.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mungkin sebelumnya saya mohon maaf, mungkin kalau analisis yang terakhir itu dengan fishbone itu saya kurang paham, jadi mungkin saya cuma berusaha untuk membuatnya. Nggak apa-apa. Kan ini ruang belajar, Pak. Ya, siap, Pak. Oke, saya akan membacakan analisis penetapan isu menggunakan metode APKL. Yang pertama, masalahnya belum adanya laporan monitoring BTS Tower. Yang kedua, jaringan internet di beberapa OPD yang belum optimal. Yang ketiga, arsip surat menyurat yang belum elektronik. Analisis penetapan isu menggunakan metode USG. Pokok bahasan yang pertama, pembahasan isu BTS Tower, identifikasi isu belum adanya laporan monitoring BTS Tower. Arjennya 4, seriously-nya 4, growth-nya 4, totalnya 12. Yang kedua, pokok bahasan jaringan internet. Identifikasi isu jaringan internet di beberapa OPD yang belum optimal. Arjennya 4, seriously-nya 4, growth-nya 4, totalnya 12. Yang ketiga, arsip surat. Identifikasi isu, arsip surat menyurat yang belum elektronik. Arjennya 2, seriously-nya 2, growth-nya 2, totalnya 6. Analisis penetapan isu menggunakan metode fishbone. Yang besar tadi apa? Kalau sama, Pak. BTS Tower dengan jaringan internet. Oh, jaringan internet dengan BTS Tower. Oke, lanjut fishbone-nya. Fishbone-nya mungkin di sini saya coba untuk membuatnya di yang saya angkat jaringan internet. Surrounding-nya kurangnya bandwidth, penggunaan internet yang besar, sistemnya jaringan internet yang lambat, peningkatan penggunaan internet. Skill-nya minimnya kepedulian dalam penggunaan jaringan internet. Suppliernya anggaran yang tidak mencukupi. Belum optimalnya jaringan internet di beberapa OPD. Mungkin itu dari saya, Pak. Oke, makasih. Kalau BTS Tower itu apa? BTS Tower. BTS Tower BTS apa anunya? BTS itu adalah base transceiver station atau biasa disebut stasiun pemancar. Tower, Pak, yang kan ada beberapa jenis-jenis tower. Kalau yang Telkomsel punya kan yang besar, itu salah satu juga BTS. Ada juga kan yang tower-tower kecil, Pak. Itu juga yang disebut BTS. Pak. Kalau Kominfo? Bagaimana, Pak? Kalau Kominfo Bangkok? Kan BTS Tower tadi yang bermasalah. Ya. Kami mengelola, maksudnya begini, Pak. Kan di sini yang tahun sebelumnya itu ada pembuatan BTS 57 BTS bantuan. Ada yang dari Bakti Kominfo, itu bantuan pemerintah di beberapa desa-desa yang belum punya jaringan. Seperti itu, Pak. Oke. Kalau yang mau Bapak angkat ini adalah jaringan internet di beberapa OPD. Sampelnya OPD mana? Sampelnya Dikbud, Pak. Di Kominfo? Di Dikbud, Pak. Oh, Dikbud ya. Bukan Kominfo. Kalau Kominfo, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah bisa ya. Kalau di Dikbud itu, Pak, kan karena sekarang kan kami Kominfo itu memberikan bantuan bekerja sama dengan Telkom untuk memberikan wifi atau jaringan internet in the home HSI. Yes. Di Dikbud itu kami sudah pasang 50 Mbps. Tetapi bagian keuangannya Kasubag Keuangan masih mengeluh dengan jaringan yang lambat. Jadi saya lihat duduk permasalahannya di situ. Mereka itu menggunakan cuma wifi-nya saja, tidak menggunakan jaringan kabel LAN. Makanya jaringannya kurang stabil. Iya. Iya, jadi nanti kegiatannya adalah bagaimana jaringan apa alasannya sampelnya Dikbud, karena tadi ya sudah diberikan akses jaringan yang cukup banyak, tapi masih ada permasalahan jaringan.
Iya, maka kurangnya adalah misalnya tadi memasang kabelan, kemudian jangan lupa Pak Akbar, nanti Pak Akbar juga coaching atau memberikan edukasi terhadap orang, mengkader orang di Dikbud yang tahu tentang jaringan. Itu kegiatannya Pak Akbar. Selain Bapak membetulkan ini, kabelan, Bapak kegiatannya juga ini mengcoaching atau menyiapkan orang-orang yang tahu tentang jaringan supaya Bapak nggak dipanggil-panggil terus. Ya. Ibaratnya mensosialisasikan begitu Pak. Mensosialisasi, ada kadernya lah. Kasus sosialisasi nggak usah orang umum, orang-orang yang berkompeten dalam bidang jaringan. Ya, memberikan edukasi itu salah satu kegiatannya ya. Siapa? Ya, jadi kegiatannya itu sebentar saya baca ya. Jaringan internet yang lambat, peningkatan penggunaan internet, kurangnya bandwidth. Ini berarti menambah bandwidth, penggunaan internet yang besar, minimum kepedulian dalam penggunaan jaringan. Nah, ini disosialisasikan ini, minimnya kepedulian dalam penggunaan jaringan internet. Siapa? Iya, ini sosialisasikan. Nah, ini sosialisasi untuk umum. Boleh, tapi kalau untuk jaringannya, orang-orang IT yang ada di Dinas Pendidikan, Bapak coaching tentang teknisnya. Kalau sosialisasi tentang penggunaannya. Tapi kalau perawatannya adalah orang-orang teknis, itu pekerjaannya Bapak. Yang diaktualisasikan nanti. Jadi sudah outputnya adalah sudah memberikan kader-kader IT dalam penanganan jaringan internet. Walaupun Bapak selalu dipanggil-panggil itu pasti, tapi setidaknya hal-hal yang ringan sudah bisa diatasi oleh anak-anak IT yang ada di Dikbud. Siapa? Ya. Itu nanti kerjaannya ya, perencanaan, ini mempersiapkan ini sistemnya ini apa, aplikasinya atau apanya ini, jaringan, mempersiapkan jaringannya apa-apa yang mau dibetulkan, itu kegiatan yang kedua. Yang ketiga sosialisasi terhadap pengguna. Yang keempat edukasi terhadap tim teknis IT. Yang kelima evaluasinya. Oke. Ada yang perlu ditambahkan Pak Akbar? Siap, tidak ada Pak. Ya, untuk sementara cukup. Terima kasih ya. Itu ya, nanti Bapak berpikir yang untuk menarasikan yang lebih tepat dengan bahasa IT ya. Siap Pak, siap. Oke, silakan stop share. Lanjut ke Pak Denny. Oke, terima kasih Pak atas kesempatan yang diberikan. Sebelumnya saya mohon maaf ini Pak, untuk analisis saya baru sampai di APKL Pak. Oh, Fishbone belum? Belum Pak, mohon bantuannya Pak. Nggak apa-apa, di-share aja. Mungkin bisa terlihat. Sudah. Oke, di sini isu yang saya temukan di Puskesmas itu belum maksimalnya interpretasi data surveillance epidemiologi. Kemudian belum maksimalnya pengarsipan dokumen laporan surveillance epidemiologi. Dan yang ketiga itu belum adanya penyebaran informasi penyakit potensial KLB, Pak. Nah, untuk pembobotan nilainya sendiri, yang menjadi poinnya paling tinggi itu adalah poin nomor 1, Pak. Belum maksimalnya interpretasi data surveillance epidemiologi. Nah, ini kalau misalkan belum maksimalnya interpretasi data
surveillance epidemiologi itu akibatnya Pak kurang maksimalnya SKD KLB yang dilakukan di tingkat puskesmas Pak. Jadi data yang ditampilkan itu di puskesmas saya itu masih berupa tabel saja Pak. Jadi kalau dalam epidemiologi itu Pak, kalau misalkan datanya masih dalam bentuk tabel, bukannya tidak mungkin, tapi agak susah kita untuk melakukan analisis data. Setidak-tidaknya bisa ada laporan yang berbentuk tabel atau grafik Pak, sehingga mempermudah kita melakukan analisis data. Kemudian juga bisa kita memanfaatkan geografis information system Pak, seperti untuk pembuatan peta sebaran penyakit Pak. Ya, terus sudah. Oke. Ya, sudah Pak. Oke, dari penjelasan Pak Denny itu banyak karena Pak Denny ini teknis ya, endemiologi gitu. Ya, yang pertama tadi pendataan. Jadi data yang ada sekarang apa, kemudian yang diinginkan apa gitu. Yang diinginkan tadi hanya data biasa, angka-angka. Tadi nanti kegiatan pertama kan biasa perencanaan. Kegiatan kedua adalah surveillance endemiologi ini. Nanti hasilnya Bapak paparkan ini tabelnya, geografi endemiologinya gitu. Itu satu kegiatan tersendiri. Ya. Ya. Jadi, ya, kegiatan tersendiri. Geografi penyebaran penyakit, geografi tentang penyakit terbanyak, nanti bisa berarti menggunakan internet komputer ini. Iya Pak, menggunakan aplikasi ARGIS Pak untuk pembuatan peta sebaran Pak. Iya, oh ya. Ya udah, jadi judul aktualisasinya malah aplikasi ini judulnya ini surveillance endemiologi. Nanti di dalamnya membuat aplikasi sederhana, pemetaan gitu kan? Iya pemetaan Pak, pemetaan. Tapi kita tidak spesifik seperti di pertanahan Pak. Iya, pemetaan yang sederhana. Iya, pemetaan sederhana Pak. Ya kayak di pertanian itu loh Pak. Misalnya untuk mengetahui jumlah benih misalnya saya mau membantu kebutuhan benih jagung. Saya lihat di situ luasannya berapa. Saya lihat dari peta itu. Kalau orang bohong ketahuan. Iya. Seperti itu kan? Iya. Kalau kita nanti untuk misalkan kita membuat peta sebarannya, jadi kita tahu di desa mana yang lebih banyak penyebaran penyakitnya. Iya. Iya, TB-nya dominan di mana, hipertensi di mana, ya bagus malah. Itu bagus, kegiatannya banyak Pak. Dimulai dari merancang surveillance. Jadi perencanaan, kemudian merancang, nanti bahasanya diluruskan ya. Iya Pak. Merancang surveillance ini, kemudian membuat pemetaannya, kemudian hasilnya tadi tabel geografinya itu hasil dua kegiatan pelabelan kan Bapak buat tabel-tabel hasilnya dari pemetaan itu muncul tabel geografinya muncul lagi gitu ya. Jadi yang pertama perencanaan, kedua desainnya, kemudian yang ketiga itu hasil tapi sudah Bapak rinci satu-satu dari penyebarannya. Kemudian tabelnya, geografinya, penyebarannya, sudah 3 kegiatannya. Kemudian yang terakhir evaluasi, perancangan, desain, kemudian tabel, geografi, terus apalagi baru evaluasi. Sudah jadi aktualisasinya Bapak, malah teknis sekali pemetaan. Ya nanti judulnya konsultasi sama coachnya ya. Iya Pak. Ya. Oke, mohon maaf Pak, mau bertanya untuk evaluasinya kira-kira seperti bentuk apa Pak ya? Evaluasinya itu ya ini, kalau Bapak diaktualisasi Bapak bisa mengklik-klik itu menunjukkan
Ya, dari geografi ini dapat dilihat penyebaran penyakit hipertensi. Gitu. Oh iya, oke Pak, oke. Iya, paham Pak, paham. Ya, makasih Pak. Narasi, ya semacam narasi bahwa inilah yang bisa saya tampilkan dari sisi tabel lebih mudah dilihat. Tadinya tabel monoton, angka-angka ini bisa dilihat dalam bentuk irisan, dalam bentuk apa gitu ya. Iya, Pak. Yang lebih menarik. Iya, Pak. Ya, kalau Bapak evaluasinya tidak khusus, tapi di bagian tahapan terakhir ada evaluasi. Tidak di kegiatan, boleh di tahapannya saja. Masuk di dalam misalnya geografi, evaluasinya seperti apa. Kan ada juga kendala-kendalanya nanti. Iya, Pak. Iya, Pak. Ya, oh ini masih taraf ini, sebetulnya ini bisa dilanjutkan ini. Tapi dalam 1 bulan ini saya sampelnya hanya ini. Tabelnya hanya 2, yang sebetulnya ada 7. Dalam aktualisasi ini saya baru bisa menampilkan 2 gitu. Sampel-sampel istilahnya Pak. Nggak mungkin Bapak akan garap semua. Iya Pak. Nggak selesai 1 bulan. Iya Pak. Ya, oke. Oke, makasih Pak. Oke. Di stop share ininya, PowerPoint-nya. Di stop share yang merah itu Pak, di yang merah ada merah stop itu. Oke, yang terakhir ini ya, kita kembali mengingatkan sama adik-adik penugasan ini. Ya. Untuk sebentar malam ini ya, boleh sampai besok ini ya Pak Asin ya, karena ini sudah sore gitu ya. Ya, boleh uploadnya sampai besok, karena seharusnya ya besok. Jadi adik-adik membuat rencana aksi bela negara. Jadi ini ada di modul juga ya. Ya ini nilai bela negara kan ada 6 ya adik-adik ya. Ini salah satunya nilai cinta tanah air, diambil dari salah satu indikator yang ada, mencintai, menjaga, dan melestarikan lingkungan hidup. Aksinya apa? Menjaga kebersihan, membuang sampah pada tempatnya, memelihara pohon, menanam pohon. Di mana tempatnya? Di semua tempat. Jadi tempatnya boleh di rumah, boleh di tempat kerja. Ya. Pada saat ini adik-adik membuat sampah berarti di rumah, karena Zoom di rumah. Bisa juga pada saat adik-adik aktualisasi di tempat kerja, ya, pelaksanaannya. Nah, kemudian nomor daftar hadirnya, paraf sama mentornya Bapak Ibu, kalau mentornya. Nah, tapi ini yang dituntut adalah adik-adik membuat perencanaan. 1 nilai bela negara ini minimal paling sedikit 4. Ya. Iya, itu 4. Tapi di sini sebetulnya indikatornya kan ada 6 nilai bela negara itu. Tapi ini kebetulan diambil contoh indikator yang pertama. Tapi adik-adik boleh juga mencantumkan indikator yang kedua kah, yang ketiga kah, yang keempat, kelima, keenam boleh. Ini 1, yang kedua 1 boleh, yang ketiga semua juga boleh, bebas. Dari ke-6 indikator ini yang jelas aksinya 4. Ya. Setiap nilai bela negara, cinta tanah air 4, rela berkorban 4, ya, Pancasila 4, ya, kemampuan awal bela negara 4, semua 4. Jadi jumlahnya minimal 24 aksi. Ya, rencana ini dikumpulkan paling lambat besok, tapi prakteknya diserahkan pada saat adik-adik mau klasikal, mau ujian akhir. Ada fotonya, adik pas membuang sampah ada fotonya, pas berdiskusi dengan teman ada fotonya gitu ya. Ada bukti fisiknya. Nanti diserahkan ketika adik-adik mau ujian. Tapi untuk rencana aksinya disetorkan besok malam paling lambat ya.
untuk aksi bela negara. Ya, untuk penugasan ini ada yang ditanyakan? Oke, kalau sudah ya silakan. Mohon izin Pak. Ya, silakan. Ini kan yang aksi ini kan aksi itu tadi kan Pak dilakukan yang seharusnya kan dilakukan di tempat kerja. Karena di rumah. Jadi bisa kita ambil indikator untuk yang dilakukan di rumah, Pak. Bisa di rumah, nanti bisa di kantor pada saat aktualisasi. Jadi kita bisa Jadi misal perencanaan, kemudian Pak untuk di tempat kerja aksinya untuk misalnya seperti ini. Begitu Pak bisa di. Maksud saya Pak pertanyaan begini kayak. Iya, perencanaannya sekarang. Tapi nanti dilakukan pada saat aktualisasi, boleh. Oh. Tapi perencanaan. Sama yang paraf moderator, Pak. Oh, parafnya nanti ketika adik-adik sudah melakukan di tempat kerja, minta paraf mentor. Oh ya, Pak. Parafnya belakangan. Ya, kalau ini yang dikumpul enggak pakai paraf, ya begini aja. Nanti setelah dilakukan, aksi bela negaranya dilaksanakan, baru minta para mentor. Berarti yang dikumpul dulu Pak dalam bentuk kerangka Pak ya? Ya, format ini saja yang dikumpul besok. Iya Pak. Ya, makasih banyak Pak. Iya, oke. Oke, ada lagi? Ya, tanya sama ini teman-teman yang sudah ikut latsar lalu ya, boleh. Tapi nggak usah lah, perlu waktu lagi ya. Oke, kemudian penugasan yang kedua adik-adik adalah learning journal. Ya. Learning journal ini 1 halaman saja. Yang pertama di learning journal itu isinya pokok-pokok pikiran. Ya, di learning journal. Isinya apa pokok-pokok pikiran? Adalah kata kunci pembelajaran agenda 1. Ada 3, ada wasban, ada analisis isu, dan kesiapsiagaan. Kata kuncinya apa? Apa yang dapat dipetik dari pembelajaran itu? Kemudian yang kedua adalah penerapan. Kalau yang pertama pokok-pokok pikiran, yang kedua ada penerapan. Penerapannya adalah setelah saya mengikuti pembelajaran analisis isu, misalnya, saya bisa menerapkan menganalisis isu yang ada di tempat kerja saya. Saya bersikap berwawasan kebangsaan dalam menghadapi pasien. Tidak memilih latar belakang ekonomi, budaya, dan sebagainya. Saya memandang semua pasien adalah orang-orang yang wajib saya tolong tanpa membedakan. Itu penerapan. Ya. Penerapannya salah satunya begitu. Kalau analisis isu bisa menganalisis isu di tempat kerja. Tapi kalau yang pertama pokok-pokok pikiran adalah ya kata kunci yang bisa diambil. Ya. Itu 1 halaman cukup. Learning journal, nggak usah banyak-banyak. Paling banyak 2 halaman lah kalau adik-adik menarasikannya agak nggak cukup ya nggak apa-apa 2 halaman. Jangan sampai 5 halaman gitu, terlalu banyak dan menyusahkan adik-adik kan. Iya. Oke, itu 2 penugasan ya bisa dikerja malam ini dan besok. Izin bertanya Pak. Ya silakan. Untuk rencana aksi bela negara formatnya dalam bentuk apa Pak? Yang kayak tadi itu. Oh, PowerPoint yang di PDF kan Pak ya? Iya. Oke. Makasih Pak. Ini format itu tadi. Ada di modul juga yang tidak berwarna formatnya. Oh iya oke. Ada juga halaman 100 berapa itu di modul kesiapsiagaan bela negara. Ya kalau pakai yang format merah tadi boleh juga. Oke. Ya, Tinggal makasih, Pak. format aja, iya format. Ya.
Kalau yang aksi bela negara pakai format, kalau yang learning journal ada dua hal. Yang pertama pokok pikiran, yang kedua adalah penerapan di tempat kerja. Ya, oke. Karena ya silakan sebelum ditutup. Besok sampai jam berapa Pak? Jam terakhir pengumpulan tugas? Ya, sampai jam 12 malam. Oh ya Pak, makasih. Oke, Bapak dan Ibu yang saya hormati, terima kasih banyak. Kalau ada kurang jelas, boleh ditanya melalui WA, dan mohon maaf atas segala kekurangannya Bapak. Ya saya sendiri, adik-adik di sini 10 orang gitu ya. Jelas adik-adik lebih tahu dari saya. Ya, saya hanya pemantik saja, tapi substansi adik-adik yang lebih tahu. Terima kasih atas partisipasinya di dalam room Zoom dan penugasan-penugasan. Terima kasih banyak, dan untuk Pak Denny segera diupload ya penugasannya ya. Iya Pak. Ya, oke, terima kasih banyak, dan waktu saya kembalikan ke Pak Aswin selaku evaluator pada sore hari ini. Oke, terima kasih Pak Yamin. Alhamdulillah selesai juga untuk materi hari kedua ini. Karena di sini tinggal kelompok 2 yang bertahan, jadi mungkin kita ini lagi ya, nggak perlu ya melapor lagi kita. Nah, cuman ini penyampaian dari saya, mungkin ada beberapa ini teman yang backgroundnya mungkin diganti, seperti Pak Ahmad, Pak Rizkianto, Ibu Fahnia ya, dengan Ibu Mia, backgroundnya mungkin disamakan dengan teman-teman yang lain. Ya, supaya kita seragam gitu. Bisa Bu ya. Ya, nanti ya. Untuk sesi berikutnya. Ya, untuk sesi berikutnya kita bertemu lagi hari Jumat jam 7.30. Ya, mungkin cuman itu penyampaian dari saya karena waktunya ini sudah hampir jam 5. Terima kasih. Mohon maaf tadi ada ya gangguan yang di luar kendalinya kita. Memang di sini sudah berapa kali tadi mati lampu Bapak Ibu. Yang mudah-mudahan untuk berikutnya tidak ada lagi kendala. Mungkin saya akhiri saja pembelajaran kita hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa siapkan kegiatannya ya untuk agenda 2 supaya adik-adik sudah siap. Iya Pak, terima kasih Pak. Oke, makasih banyak. Terima kasih Pak Yamin. Ya silakan Bapak Ibu.